Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlu Dwi Andika dengan NIM 14014222229, nomor presensi 18 dari jurusan PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sebuah film. Film apa? Yaitu film Tari Zameen Par. Film ini ditulis oleh Amole Gupte, kemudian disutradarai oleh Aamir Khan, dirilis pada tahun 2007, diproduksi oleh Aamir Khan Production. Film ini memiliki durasi 2 jam 44 menit. Pemain utama pada film ini yang pertama yaitu ada Darsil Safari sebagai Ishan Awasthi, kemudian ada Aamir Khan sebagai Ram Shankar Nigum atau gurunya Ishan Awasthi. Kemudian yang ketiga ada Tishka Chopra sebagai Maya Awasthi atau ibunya Ishan. Kemudian yang keempat ada Vipin Sharma sebagai Nandikshore Awasthi atau papanya Ishan. Kemudian yang kelima ada Tanai Jeddah sebagai Rajan Damodran atau teman baiknya Ishan. Kemudian yang keenam ada Sachet Engineer yaitu sebagai Johan Awasthi atau kakaknya Ishan. Baik, untuk sinopsis film ini adalah sebuah film drama India yang dirilis pada tahun 2007 dan disutradarai oleh Aamir Khan. Film ini menceritakan kehidupan Ishan Awasthi, seorang anak berusia 8 tahun yang memiliki bakat artistik namun mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah. Ishan sering kali diejek dan dikucilkan oleh teman-temannya serta gurunya karena ia tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Bahkan di rumah, Ishan seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari ayahnya yang selalu menuntutnya untuk terus belajar. Orang tua Ishan tidak menyadari bahwa anak bungsunya ini memiliki bakat yang berbeda dari anak seusianya. Karena nilai yang berbeda dari anak seusianya, karena nilai akademiknya tidak membaik, Ishan dikirim ke sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Di sekolah barunya, Ishan merasa kesepian dan tidak merasakan lagi kehangatan orang tua. Ia merasa putus asa dengan pendidikannya dan mengalami hal sulit yang tidak seharusnya ia alami pada usia dini. Namun datanglah seorang guru baru, Ram Shankar Nigum, yang mencoba memahami dan membantu Ishan. Guru Ram menemukan bahwa Ishan memiliki bakat luar biasa dalam bidang melukis, tetapi banyak orang yang tidak mengetahuinya. Guru Ram kemudian membantu Ishan keluar dari keterpurukannya dan mencoba membangkitkan kembali rasa kepercayaan diri Ishan. Dia membuat lomba melukis untuk seluruh mahasiswa dan guru yang ada di sekolah tersebut untuk memperlihatkan pada semua orang bahwa Ishan, seorang siswa yang selalu diejek dan dikucilkan, mempunyai bakat yang luar biasa dalam bidang melukis. Nah, analisis yang pertama yaitu saya akan menganalisis tokoh utama dari sudut pandang perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan psikososial, dan perkembangan moral. Film Tari Zameen Par mengisahkan perjalanan Ishan Awasthi, seorang siswa SD kelas 3 berusia 8 tahun yang memiliki kesulitan belajar khusus yang dikenal sebagai disleksia. Pada kisah di film ini, disleksia yang dialami oleh Ishan terlambat disadari oleh orang tuanya, sehingga Ishan dianggap bodoh dan nakal oleh keluarga, teman, hingga gurunya. Hingga pada suatu hari, seorang guru baru mengubah hidup Ishan. Dalam sudut pandang perkembangan kognitif, Ishan menunjukkan kesulitan dalam membaca, menulis, dan matematika yang merupakan indikator utama disleksia. Dia seringkali tampak bingung dan frustasi dengan tugas-tugas sekolahnya dan memiliki kesulitan dalam memahami dan mengingat konsep-konsep akademik. Namun, Ishan menunjukkan kecerdasan dan kreativitas luar biasa dalam seni yang menunjukkan bahwa meskipun dia memiliki kesulitan dalam beberapa area kognitif, dia unggul dalam area lain. Kemudian, dalam sudut pandang perkembangan bahasa, Ishan memiliki kesulitan dalam membaca dan menulis yang merupakan bagian penting dari perkembangan bahasa. Dia seringkali membuat kesalahan dalam mengeja dan membaca kata-kata, dan tulisannya seringkali tidak terstruktur dan sulit dibaca. Namun, kemampuan berbicara dan mendengar Ishan tampaknya normal.
menunjukkan bahwa disleksia tidak mempengaruhi semua aspek perkembangan bahasa. Film ini menunjukkan pentingnya kesadaran atas pendidikan inklusif dan pemahaman tentang kebutuhan belajar khusus, baik bagi siswa, guru, ataupun orang tua. Dengan dukungan dan bimbingan yang tepat yang dilakukan oleh gurunya yang bernama Ramsan Karaningkum, Ishan mampu mengatasi kesulitannya dan mengekspresikan dirinya melalui seni. Dari perspektif perkembangan psikososial, menurut teori Erik Erikson, Ishan mungkin berada dalam tahap inisiatif melawan rasa bersalah yang biasanya terjadi pada usia sekolah dini. Di tahap ini, anak-anak belajar untuk memulai interaksi sosial dan aktivitas bermain dengan anak-anak lain. Namun, Ishan tampaknya mengalami kesulitan dalam tahap ini karena dia seringkali membuat kesalahan dan dianggap malas dan bodoh oleh orang lain. Hal ini mungkin telah mempengaruhi perkembangan psikososialnya dan menyebabkan dia merasa bersalah atau tidak mampu. Kemudian dari sudut perkembangan moral, menurut teori Lawrence Kohlberg, perkembangan moral terjadi melalui proses penemuan prinsip moral universal dan didasarkan pada perkembangan intelektual anak. Dalam kasus Ishan, bisa jadi dia berada pada tahap awal perkembangan moral ini, di mana dia masih belajar untuk memahami dan membedakan antara benar dan salah. Selain itu, Ishan adalah seorang anak dengan kebutuhan khusus. Dia memiliki gangguan belajar disleksia yang mempengaruhi kemampuannya untuk memproses, menganalisis, atau menyimpan informasi. Ini membuatnya menghadapi tantangan yang lebih intens dibandingkan dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, pendekatan dan dukungan khusus diperlukan untuk membantu Ishan dalam proses belajar dan perkembangannya. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa setiap anak itu unik dan memiliki kebutuhan dan tantangan mereka sendiri dalam proses perkembangan. Penting bagi orang tua, guru, dan masyarakat untuk memahami dan mendukung perkembangan setiap anak, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian analisis yang kedua yaitu saya akan menganalisis kedua sekolah, yaitu sekolah sebelum Ishan pindah dan sekolah setelah Ishan pindah. Dari sudut pandang teori behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, dan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu saya menganalisis sekolah sebelum Ishan pindah. Sekolah ini adalah tempat Ishan menghabiskan waktu sebelum dia pindah ke sekolah asrama. Di sini Ishan mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis, dan dia sering dicemooh oleh gurunya karena sulit menerima materi pembelajaran. Analisis sudut pandang behavioristik, sekolah ini tampaknya menerapkan pendekatan yang lebih tradisional, di mana perilaku yang diharapkan seperti membaca dan menulis dengan baik ditekankan. Tetapi tidak ada upaya yang cukup untuk memahami atau mengatasi masalah belajar Ishan. Kemudian analisis dari sudut pandang kognitif, sekolah ini tampaknya kurang dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan Ishan untuk memahami dan mengatasi kesulitan belajarnya. Tidak ada upaya yang cukup untuk membantu Ishan mengembangkan strategi belajar yang efektif atau untuk memahami bagaimana dia belajar. Kemudian analisis humanistik. Dalam konteks teori belajar humanistik, sekolah ini tampaknya menerapkan pendekatan yang lebih tradisional di mana perilaku yang diharapkan ditekankan. Tetapi tidak ada upaya yang cukup untuk memahami atau mengatasi masalah belajar Ishan. Kemudian analisis konstruktivisme. Dari perspektif teori belajar konstruktivisme, sekolah ini tampaknya kurang dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan Ishan untuk memahami dan mengatasi kesulitan belajarnya. Tidak ada upaya yang cukup untuk membantu Ishan mengembangkan strategi belajar yang efektif atau untuk memahami bagaimana dia belajar. Kemudian analisis sekolah setelah Ishan pindah. Sekolah asrama atau sekolah setelah Ishan pindah ini adalah tempat Ishan pindah setelah dia mengalami kesulitan di sekolah sebelumnya. Di sini dia bertemu dengan guru baru yaitu Ramsan Karaningkum yang mengajar dengan pendekatan yang berbeda. Dari sudut pandang behavioristik, guru Ramsan Karaningkum tampaknya menggunakan pendekatan yang lebih sesuai dengan teori belajar behavioristik, di mana dia menggunakan penguatan positif untuk mendorong perilaku yang diinginkan dan membantu Ishan mengatasi kesulitan belajarnya. Kemudian analisis kognitif, guru Ramsan Karaningkum tampaknya memahami bahwa Ishan memiliki cara belajar yang unik dan dia bekerja untuk membantu Ishan mengembangkan strategi belajar yang efektif. Dia juga membantu Ishan memahami dan mengatasi kesulitan belajarnya yang sejalan dengan prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Kemudian analisis humanistik.
Guru Ramsangkarnikum tampaknya menggunakan pendekatan yang lebih sesuai dengan teori belajar humanistik, di mana dia menggunakan penguatan positif untuk mendorong perilaku yang diinginkan dan membantu Ishan mengatasi kesulitan belajarnya. Kemudian analisis konstruktivisme. Dari perspektif teori belajar konstruktivisme, Guru Ramsangkarnikum tampaknya memahami bahwa Ishan memiliki cara belajar yang unik dan dia bekerja untuk membantu Ishan dalam mengembangkan strategi belajar yang efektif. Dia juga membantu Ishan memahami dan mengatasi kesulitan belajarnya, yang sejalan dengan prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme. Sekian analisis tokoh utama dan analisis kedua sekolah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.